Kalian percaya nggak? Ada kasus pembunuhan yang masih misteri, sampai akhirnya arwah korban ini mengungkap kasus itu sendiri, namun lewat seseorang. Ya kedengarannya sih konyol, bahkan mustahil, tapi ini kisah nyata yang pernah terjadi di dunia. Selamat datang di Double Way, tempat di mana cerita serem bukan sekedar dongeng. Kasus ini terjadi di Filipina, diduga arwah wanita asal Filipina berkomunikasi dengan orang yang masih hidup untuk memecahkan kasus pembunuhannya sendiri. Dan akhirnya dia berhasil mengungkap siapa pelakunya. Ya, namanya Teresita Basa. Lahir pada tahun 1929 di Filipina. Teresita kemudian merantau ke Amerika pada tahun 1960-an dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dia bekerja di salah satu rumah sakit sebagai terapis pernapasan. Teresita ini menjalani kehidupan yang tenang dan sederhana. Dia menempuh pendidikan magister di bidang musik dan sering membuka kursus piano gratis untuk anak-anak di lingkungannya. Meskipun bekerja sebagai terapis, Teresita masih sangat fokus pada mimpinya di bidang musik. Nah, pada tanggal 21 Februari 1977, Ruth Loeb, sahabat Teresita ini menghubunginya melalui telepon dan mereka mengobrol sekitar 30 menit. Teresita sempat mengatakan kepada Ruth jika ia sedang menunggu kedatangan seseorang, namun dia tidak memberitahu tentang siapa seseorang itu. Nah, 1 jam setelahnya, pemadam kebakaran dipanggil setelah tetangga Teresita mengeluh mencium bau terbakar. Terlebih lagi, ketika mereka melihat asap hitam pekat mulai mengepul dari dalam unit apartemen Teresita. Seluruh penghuni langsung dievakuasi dari gedung apartemen. Petugas pemadam kebakaran pun mendobrak unit apartemen Teresita. Sebagian besar ruang tamu sudah terlalap oleh api. Tidak butuh waktu lama, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Mereka kemudian melanjutkan penelusuran ke berbagai ruangan, dan pada akhirnya mereka menemukan jasad wanita terkubur di bawah kasur yang terbakar dalam keadaan telanjang. Juga sebuah pisau yang menancap di dadanya. Penyelidikan pun dilakukan pasca penemuan jasad wanita tersebut. Jasad tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai Teresita Basa yang berusia 48 tahun. Nah, laporan hasil autopsi mengatakan luka tusukan di dada adalah penyebab kematiannya. Akan tetapi tidak ditemukan tanda-tanda pemerkosaan atau penyerangan seksual. Dalam analisa pasca autopsi, penyidik mengatakan bahwa Teresita ini telah ditelanjangi dan kemudian ditusuk menggunakan pisau tepat ke jantungnya. Pakaian diketahui dilemparkan ke atas mayatnya sebelum dibakar dan kemudian diletakkan kasur juga di atasnya dan kembali dibakar. Nah, polisi juga telah menggeledah isi apartemennya dan tidak menemukan bukti pencurian. Selama 6 bulan, pelaku masih belum terungkap karena polisi tidak memiliki petunjuk dan bukti yang cukup kuat. Hingga pada suatu hari, ada seorang dokter yang bernama Joshua yang merupakan rekan kerja Teresita mengklaim jika istrinya Remy Bias telah berkomunikasi dengan arwah Teresita. Polisi pun mengundang pasangan itu untuk mendapatkan seluruh kebenaran. Pada polisi, Remy mengatakan jika sudah hampir 6 bulan terakhir ia selalu bermimpi tentang Teresita setiap malam. Josh juga bersaksi ia pernah memergoki sang istri sedang mengigau di sofa dan berbicara menggunakan bahasa Tagalog dengan suara yang sangat berbeda dari biasanya. Seperti ini, "Dokter, saya butuh bantuan Anda. Pria yang membunuh saya masih bebas." Josh pun menanyainya siapa Anda. Lalu Remy menjawab, "Saya Teresita Basa." Dia juga mengatakan kepada Josh bahwa seorang pria bernama Alan Sowery adalah orang yang telah membunuhnya. Beberapa hari kemudian, sang istri mengigau lagi dan kali ini berkata, "Dokter, mengapa Anda tidak melapor ke polisi? Saya sudah memberitahu Anda siapa pembunuhnya." Nah, dikarenakan Josh tidak punya bukti dan tidak mengenal Alan, dia merasa tidak berhak melaporkan kejahatan itu ke pihak berwenang. Lalu setelahnya Josh berani untuk menelepon polisi setelah Remy mengigau untuk kesekian kalinya dan memberikan informasi jika Alan telah mengambil semua perhiasan yang dikenakannya saat itu. Polisi awalnya meragukan kebenaran cerita pasangan itu, tapi seorang detektif utama, Joseph Stakula, memutuskan untuk menyelidiki latar belakang Alan Sowery. Joseph menemukan fakta jika Alan bekerja di salah satu rumah sakit yang sama dengan Teresita dan tinggal tidak jauh dari apartemennya.
Joseph pun menginterogasi Alan. Alan mengkonfirmasi bahwa benar malam itu dia pergi ke apartemen Teresita untuk memperbaiki TV. Tapi dia kembali ke rumah karena tidak memiliki alat untuk memperbaikinya. Tidak begitu saja percaya, Joseph pun menginterogasi pacar Alan. Joseph bertanya apakah baru-baru ini Alan memberinya perhiasan. Dan pacarnya mengiyakan. Pacar Alan setuju untuk perhiasannya diperiksa. Siapa sangka ternyata sebagian besar perhiasan itu adalah benar milik Teresita. Nah, dihadapkan dengan bukti-bukti yang ada, Alan akhirnya mengaku bahwa ia telah membunuh Teresita. Ketika sidang, Alan sempat memberikan pembelaan tidak bersalah, tapi pada sidang akhir dia mengubah statementnya lagi dan mengakui kesalahannya. Hingga akhirnya pada tanggal 23 Februari 1979 dia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas kejahatannya. Hukuman 14 tahunnya kemudian dikurangi menjadi 4 tahun karena berperilaku baik. Dia pun dibebaskan bersyarat pada tahun 1983. Oke guys, jadi cerita ini mungkin terdengar konyol ya, bahkan mustahil. Tapi perlu diketahui bahwa dunia ini penuh misteri. Gue Double W, pamit undur diri.